Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Indra Kusuma dari kelas C akan merangkum materi yang sudah diberikan, yaitu materi tentang multiplexing dan sistem penyambungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan atau merangkum garis besarnya dari multiplexing. Multiplexing itu adalah penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan dalam satu saluran communication channel. Nah, multiplexing ini juga dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM dan time division multiplexing atau TDM. Nah, yang pertama itu FDM. FDM itu sinyal ditransmisikan pada waktu yang sama tetapi dengan frekuensi yang berbeda. Selanjutnya, sinyal info dimodulasi dengan sinyal carrier yang berbeda. Itu garis besar dari frekuensi division multiplexing. Lalu yang kedua, time division multiplexing atau TDM. Biasanya TDM ini menggunakan sinyal digital atau rentetan bit. Nah, lalu bit stream ini ditransmisikan dengan metode bit interleave atau bit sinyal input dikirim dalam satu time frame dengan menduduki time slot yang berbeda. Nah, itu multiplexing, garis besar dari multiplexing. Lalu ada sistem penyambungan. Nah, sistem penyambungan ini juga biasa disebut switching. Nah, switching itu lebih dikenal sebagai sentral. Sentral ini melakukan suatu proses hubungan dua pelanggan telepon agar bisa berbicara satu sama lain, yang menghubungkan antara pengirim dan penerima, yaitu adalah komponen sentral. Nah, syarat dari sentral ini sendiri ada tiga. Satu, dapat menghubungi setiap panggilan ke satu dari banyak outgoing circuit. Jadi dari banyak penerima, jadi dari banyak penerima itu atau outgoing circuit, si sentral ini harus bisa menyambungkan ke satu yang sesuai dengan nomor yang dituju atau penerima yang dituju. Lalu yang syarat yang kedua itu dapat memutuskan hubungan setelah call termination. Lalu yang ketiga, bisa mencegah panggilan baru ke dalam sirkuit yang telah digunakan. Jadi tidak bisa menerima panggilan lagi ketika si sirkuit telah digunakan. Lalu sentral juga memiliki kemampuan dasar. Ada 3 kemampuan dasar, yaitu switching atau menghubungkan antara penerima dan si pengirim. Lalu yang kedua itu ada signaling atau memberi informasi kepada si penerima dalam bentuk nada dering dan jenisnya. Dan yang ketiga itu numbering. Numbering itu adalah memberikan identitas si pengirim atau penerimanya. Nah, sentral juga memiliki fungsi. Ada 8 fungsi, yaitu penyambungan, kendali, pemberian data, pelayanan, penerimaan informasi, pengiriman
penerimaan informasi, pengiriman informasi, yang ketujuh pengetesan keadaan sibuk, dan yang terakhir itu yang kedelapan ada pengawasan. Nah, sentral juga memiliki tugas, ada 8 tugas yang dimiliki sentral. Yang pertama itu sentral harus tahu pelanggan telepon itu sedang off hook dan mengirimkan, yaitu yang pertama dari off hook atau mengirimkan itu ada nada pilih atau dialing tone. Dialing tone itu ketika si saluran penerima sedang bebas atau tidak sedang melakukan panggilan. Lalu yang kedua ada nada sibuk. Nada sibuk sendiri itu ketika si penerima salurannya sedang dipakai. Nah, yang kedua ada si sentral juga harus tahu waktu penyambungan itu lebih kecil dari waktu hubungan. Terus nomor 3, sentral harus tahu identitas pelanggan, baik yang mengirim atau yang menerima. Nomor 4, sentral harus tahu kondisi saluran, apakah itu sedang bebas atau sedang sibuk atau sedang dipakai. Nomor 5, sentral harus tahu jika pelanggan tidak berbicara akan dikirimkan ringing tone, kemudian bel berbunyi dan ringing back tone akan dikirimkan ringing back tone. Nah, yang keenam, jika tidak diangkat, ringing back tone akan berbunyi 20 sampai 30 detik. Nah, apabila waktu itu habis, akan diberi nada sibuk kepada pengirim atau pemanggil. Nah, nomor 7, jika diangkat, saluran akan terkunci dan tidak bisa dimasuki saluran yang lain. Yang ke-8, jika selesai, sentral harus merilis semua peralatan switchingnya seperti semula. Lalu ada elemen exchange yang ada 3 elemen, yaitu cross point metric, yaitu menerima permintaan dari pemanggil dan mengecek status yang dipanggil. Yang kedua itu ada signaling. Signaling itu menentukan saluran mana yang dihubungkan. Dan yang ketiga ada kontrol atau membangun hubungan antar pemanggil dan yang dipanggil. Lalu ada unit penyambungan pada sentral telepon. Ada yang pertama LIC, yaitu merupakan antar muka antara saluran pelanggan dengan sentral yang berfungsi menerima indikasi panggilan dari pemanggil dan mempersiapkan sistem kontrol. Lalu yang kedua ada konsentrator, yaitu merupakan suatu jaringan saklar yang mengkonsentrasikan saluran di mana jumlah outletnya lebih kecil daripada jumlah inletnya. Lalu ada grup selektor. Grup selektor itu jaringan saklar yang jumlah inletnya dan jumlah outletnya itu sama banyak. Lalu grup selektor juga itu untuk membuat jalur routing bagi sebuah panggilan yang datang dari inlet dan diteruskan pada outlet. Lalu ada expander. Expander itu suatu jaringan untuk menyebarkan dari sedikit ke saluran yang jumlahnya lebih banyak. Lalu ada
jangtor, penghubung antara ekspansor atau konsentrator dengan grup selektor. Nah, ada dua jenis dari jangtor. Yang A itu menghubungkan konsentrator dengan grup selektor. Lalu yang B itu ada jenis yang B itu menghubungkan grup selektor ke ekspansor. Itu untuk jangtor. Lalu ada trunking, itu berfungsi untuk mengartikan sinyal-sinyal antar user di dalam sentral. Nah, lalu ada jenis dari sentral, yaitu ada outgoing. Outgoing itu memberi indikasi keadaan ke grup selektor, apakah salurannya sibuk atau bebas. Lalu jenis yang kedua itu ada incoming. Incoming itu menerima induksi dari outgoing. Lalu yang ketiga ada bidirect. Nah, bidirect itu adalah gabungan dari incoming dan outgoing. Nah, selanjutnya itu ada evolusi dari switching. Yang pertama itu manual switching. Manual switching itu dilakukan secara manual oleh operator. Lalu yang kedua ada automatic switching. Ada dua jenis dari automatic switching ini. Yang pertama ada analog electronical switching. Nah, analog electromechanical switching ini ada beberapa jenis juga, yaitu ada step by step atau Stogger switch, lalu ada crossbar, dan ada command control storage. Nah, untuk jenis yang satu lagi dari automatic switching itu ada digital electronic switching, yaitu ada dua macam, circuit switch dan packet switch. Nah, itu adalah itu evolusi dari switching. Lalu ada struktur jaringan telepon. Ada 3 struktur jaringan telepon. Ada 4 struktur jaringan telepon. Yang pertama ada local network. Local network itu menghubungkan stasiun pelanggan ke sentral lokalnya. Lalu yang kedua ada junction. Junction itu menghubungkan sekelompok sentral lokal yang melayani suatu area dengan sebuah sentral trunk. Lalu yang nomor 3 itu ada trunk network atau toll network, menyediakan sirkuit jarak jauh antara area lokal di seluruh wilayah secara nasional. Lalu ada international network. International network itu menyediakan hubungan ke jaringan nasional yang beda negara, di mana national network terhubung ke international network melalui International Gateway Exchange atau backbone network. Lalu yang materi yang terakhir itu ada jaringan akses. Jaringan akses itu merupakan penghubung antara CPE dengan core network yang berfungsi untuk menyalurkan informasi atau data dari CPE ke core network atau sebaliknya. Lalu ada jaringan akses tetap, yaitu untuk menghubungkan terminal CPE yang tetap dan menggunakan 3 jenis media. Yang pertama
ada kabel tembaga, yang kedua ada kabel koaksial, dan yang ketiga ada kabel serat optik atau fiber optik. Nah, itu adalah garis besar dari materi yang terakhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.